Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2122136. Saya berasal dari PAID. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS dari Keminangkabauan, di mana soal pertama yaitu jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Di dalam adat Minangkabau, sistem kekerabatan itu yaitu sistem matrilineal, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan ibu. Di dalam rumah gadang di dalam kekerabatan Minangkabau mempergunakan rumah gadang sebagai simbol. Adapun harta pusaka itu diwariskan dari keluarga kepada keturunan perempuan untuk dimanfaatkan atau dikelola dalam satu keluarga yang disebut dengan saparoi. Setiap keturunan perempuan di dalam adat Minangkabau itu berhak untuk menghuni rumah gadang dengan anak-anak mereka. Di dalam sistem matrilineal ini ada di sana tempat untuk mendidik anak. Jadi di sana berperan dalam mendidik anak itu yaitu ibu dan saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mama. Anak dipangku dan kamanakan dibimbing. Dan yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan orang Minangkabau adalah sistem matrilineal, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan ibu, di mana di sini perempuan memiliki hak penuh dalam harta pusaka, baik itu untuk keturunan anaknya dan harta pusaka, sedangkan lelaki itu statusnya itu hanya menumpang. Di dalam kekerabatan Minangkabau bukan saja sistem matrilineal ini bukan saja untuk menentukan keturunan untuk anaknya, tetapi juga erat kaitannya dengan hubungan adat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut saudara, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Jadi, di sini perkawinan menurut kerabat laki-laki adalah pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan dan rumah tangga, mulai dari mencari jodoh sampai melaksanakan proses perkawinan dan biaya hidup sendiri. Dan yang kedua, kalau menurut kerabat perempuan itu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa mulai dari perkawinan dan kehidupan di dalam rumah tangga, mulai dari mencari jodoh dan terlaksananya pernikahan. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Tulislah filosofi rumah gadang serta jenisnya dan jelaskanlah fungsi rangkaian beserta jenisnya. Ada filosofi di rumah gadang. Yang pertama itu ada gonjong. Gonjong di dalam rumah gadang itu ada yang berbentuk runcing dan ada yang berbentuk tanduk kerbau. Ada yang menyebutkan seperti tanduk kerbau, di mana pada saat itu dia mengistilahkan pada adat Minangkabau dahulunya ada adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dengan orang Jawa. Dan yang kedua berdasarkan ukirannya. Di dalam adat Minangkabau menggambarkan ukiran ini menggambarkan keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat Minangkabau dengan alam, ada dengan tingkah laku manusia, ada dengan sistem pemerintahan, dan ada dengan prinsip-prinsip dalam kesejahteraan. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan lantai. Dalam adat Minangkabau di sana ada rumah gadangnya, itu ada rumah gadang Bodi Caniago dan ada rumah gadang Koto Piliang, di mana kalau lantai di rumah gadang Bodi Caniago ini lantainya itu datar, di mana di sini melambangkan bahwa setiap penghulu itu sama kedudukannya, sedangkan pada rumah gadang Koto Piliang terdapat lantainya itu bertingkat karena ini melambangkan setiap penghulu ini mempunyai tingkatan.
Dan selanjutnya itu ada dapur. Dapur di sana berfungsi untuk memasak atau untuk memasak makanan sehari-hari, di mana ini mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Minangkabau. Dan selanjutnya itu ada kamar. Kamar di sana digunakan untuk penyimpanan harta pusaka agar terciptanya keamanan. Dan selanjutnya itu ada lanjar tengah, di mana ini digunakan untuk bersendi gurau antara orang yang ada di dalam rumah gadang, bisa untuk pembelajaran kepada mama, kepada kemenakan, dan sebagai untuk junjungan kalau ada tamu yang datang. Dan selanjutnya itu ada lanjar tepi. Lanjar tepi ini digunakan untuk duduk antara laki-laki yang atau penghulu laki-laki tersebut dalam upacara adat atau upacara jamuan makan. Selanjutnya itu ada halaman. Halaman ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa jauh dari rumah gadang. Kalau halamannya itu dihiasi dengan pagar hidup, maka akan tampak di dalam rumah gadang tersebut tercermin kehidupan yang menjalin kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis rangkiang. Yang pertama rumah adat Padang Gonjong Ampe Banjuang, dan yang kedua rumah Gonjong Limo, rumah Gonjong Anam, rumah Surambi Pampe. Ada rumah gadang Sibak Baju, ada rumah gadang Surambi Pape, ada rumah gadang Batingke, ada rumah gadang jenis Gajah Maharam. Nah, dan selanjutnya ada fungsi rangkiang. Rangkiang itu berfungsi untuk menyimpan padi atau menyimpan suatu hasil panen pada saat masa panen, yaitu untuk menyimpan padi. Ada pula rangkiang, jenis-jenis rangkiang. Yang pertama itu ada rangkiang si tinjau lawi. Ini digunakan untuk menyimpan padi dan digunakan untuk makanan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada rangkiang si bayau-bayau. Ini digunakan untuk ketika ada para tamu. Dan yang ketiga itu ada rangkiang si tenggang lapa. Ini digunakan pada saat musim panceklik, yaitu musim masa-masa sulit atau masa-masa sulit padi itu didapatkan. Dan yang keempat itu ada rangkiang kacik, yaitu rangkiang untuk meletakkan benih untuk ditanam kembali. Selanjutnya yang kelima, pertanyaan yang kelima itu sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau yang pertama sekali itu adalah surau, di mana surau ini digunakan oleh orang laki-laki, terutama di rumah gadang tersebut. Kalau anak laki-laki itu tidurnya itu di surau, di mana surau dijadikan media untuk pembelajaran agama, pembelajaran adat. Di sana bisa kita belajar mengenai adat dan agama. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.